Latar belakang berdirinya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berada di wilayah barat Pulau Jawa. Pendirian Kesultanan Banten erat kaitannya dengan ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan kawasan pelabuhan Banten yang kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Penaklukan ini dilakukan oleh pasukan Demak. Setelah penaklukan tersebut, didirikanlah benteng pertahanan yang dinamakan Surosowa, yang akhirnya menjadi kerajaan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati. Awalnya Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang beragama Hindu-Buddha. Namun, setelah penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah atau Sunan Gunung Jati atas perintah Kesultanan Demak, Banten pun mulai beralih menjadi pusat kekuasaan Islam. Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diangkat menjadi Sultan pertama Banten pada tahun 1552. Sosial politik Kesultanan Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Banten menjadi kerajaan Islam yang berkembang pesat. Sultan Maulana Hasanuddin berupaya keras untuk membangun dan memperkuat kerajaan, baik dari segi pemerintahan, militer, maupun ekonomi. Beliau juga memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Banten. Masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 hingga tahun 1683. Pada masa ini, Banten mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung kejayaan Kesultanan Banten. 1. Perdagangan internasional. Banten memiliki letak geografis yang sangat strategis, yakni di ujung barat Pulau Jawa, dekat dengan Selat Sunda. Posisi ini menjadikan Banten sebagai salah satu pelabuhan perdagangan utama di Nusantara. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain lada, rempah-rempah, beras, dan berbagai hasil bumi lainnya. 2. Angkatan laut yang kuat. Untuk mengamankan jalur perdagangan dari ancaman bajak laut dan kekuatan kolonial asing, Kesultanan Banten memiliki angkatan laut yang kuat dan terlatih. Armada Laut Banten berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perairan sekitar Banten. Dengan kekuatan militer yang tangguh, Banten mampu mempertahankan kedaulatannya dan mengontrol lalu lintas perdagangan di Selat Sunda. 3. Kebijakan politik yang cerdas. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan cerdas dalam mengambil kebijakan politik. Beliau menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan negara asing untuk memperkuat posisi Banten di kancah internasional. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan reformasi internal untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya. Masa keruntuhan Kesultanan Banten. Sejak pada akhir abad ke-17, ketika terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji. Konflik ini tidak lepas dari campur tangan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang memiliki kepentingan besar untuk menguasai perdagangan di wilayah tersebut. 1. Konflik internal. Konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji memuncak pada tahun 1680, ketika Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk melawan ayahnya. Dengan dukungan VOC, Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan dan mengasingkan Sultan Ageng Tirtayasa. Konflik ini melemahkan kekuatan internal Banten dan membuka jalan bagi VOC untuk semakin memperkuat pengaruhnya di kesultanan tersebut. 2. Dominasi VOC. Setelah Sultan Haji berkuasa, pengaruh VOC semakin dominan di Banten. VOC memberlakukan berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka dan merugikan Banten. Akibatnya, ekonomi Banten mengalami kemunduran dan ketergantungan terhadap VOC semakin meningkat. Pada awal abad ke-19, Kerajaan Banten akhirnya menjadi wilayah jajahan Belanda, dan kekuasaan lokal sepenuhnya berada di bawah kendali kolonial. Raja-raja Kesultanan Banten dan masa berkuasa. Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin 1552 hingga 1570. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean 1570 hingga 1585. Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana 1585 hingga 1596.
Pangeran Ratu 1596 hingga 1647. Sultan Abu al-Em Ali Ahmad 1647 hingga 1651. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah 1651 hingga 1682. Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Kahar 1683 hingga 1687. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya 1687 hingga 1690. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin 1690 hingga 1733. Sultan Abul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin 1733 hingga 1747. Ratu Syarifah Fatimah 1747 hingga 1750. Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri 1753 hingga 1773. Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin 1773 hingga 1799. Sultan Abul Fath Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin 1799 hingga 1803. Sultan Abul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin 1803 hingga 1808. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin 1809 hingga 1813. Peninggalan Kesultanan Banten. Meskipun Kesultanan Banten telah runtuh, peninggalan-peninggalannya masih dapat ditemukan hingga saat ini dan menjadi bukti kejayaan masa lalu. Beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Banten antara lain. 1. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini merupakan simbol kejayaan Islam di Banten dan menjadi pusat kegiatan keagamaan serta pendidikan Islam pada masanya. Arsitektur masjid yang khas dengan atap berbentuk tumpang menunjukkan akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Masjid Agung Banten tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat Banten pada masa kejayaannya. 2. Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah salah satu keraton penting yang menjadi tempat tinggal para Sultan Banten. Meskipun sebagian besar bangunan ini telah hancur, sisa-sisa keraton masih dapat ditemukan dan memberikan gambaran tentang kemegahan istana pada masa lalu. Keraton Kaibon juga menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik di Banten. Keraton ini dulunya merupakan pusat pemerintahan dan tempat tinggal Sultan Ageng Tirtayasa serta keluarganya. Kini, runtuhan Keraton Kaibon menjadi saksi bisu kejayaan dan kemunduran Kerajaan Banten. 3. Benteng Spilwijk. Benteng Spilwijk dibangun oleh VOC pada abad ke-17 untuk memperkuat pertahanan mereka di Banten. Benteng ini menjadi salah satu peninggalan kolonial yang menunjukkan peran VOC dalam sejarah Banten. Benteng Spilwijk masih berdiri hingga kini dan menjadi saksi bisu dari pertempuran dan konflik yang pernah terjadi di wilayah ini. Benteng ini memiliki arsitektur khas Eropa dengan tembok tebal dan menara pengawas yang berfungsi untuk mengawasi pergerakan musuh di sekitar wilayah perairan Banten. 4. Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara adalah salah satu vihara tertua di Banten yang menunjukkan keragaman budaya dan agama di wilayah ini. Vihara ini dibangun pada masa kejayaan Banten dan masih digunakan hingga saat ini sebagai tempat ibadah umat Buddha. Keberadaan Vihara Avalokitesvara menunjukkan toleransi beragama yang tinggi di Banten pada masa lalu, di mana umat Islam, Buddha, dan penganut agama lainnya hidup berdampingan secara harmonis. 5. Kompleks Pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin. Kompleks pemakaman ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sultan Maulana Hasanuddin dan para anggota keluarganya. Pemakaman ini menjadi salah satu situs sejarah yang penting, yang menunjukkan penghormatan masyarakat Banten terhadap pendiri kerajaan mereka. Kompleks pemakaman ini dikelilingi oleh tembok batu dengan ornamen khas Islam, memberikan kesan hikmat dan sakral.